Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia dan limpahan nikmatnya yang begitu banyaknya sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita adalah nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat waktu luang. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Yang pertama adalah as-sihhatu, nikmat sehat. Yang kedua wal faragh, nikmat waktu luang. Ketika sehat, dia tidak memanfaatkan waktunya atau memanfaatkan nikmat sehat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sakit dia tidak bisa beribadah seperti orang yang sehat. Dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Dia tidak menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Katakanlah dia mengerjakan hal-hal yang mubah, yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Ya bermain HP, dan yang lainnya. Jadi tidak ada faidahnya bagi dia, baik untuk perkara dunianya atau perkara akhiratnya. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sakit atau yang kena udzur, kena musibah dan yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kembali kepada mereka. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ini sedang mengangkat derajat mereka. Karena tidak ada satu musibah yang menimpa kaum muslimin kecuali itu bisa menghapuskan dosa bagi mereka dan mengangkat derajat bagi mereka. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita telah masuk ke pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang? Ya, 15. Ya, biasanya kalau Arab Saudi sama Indonesia itu suka beda sehari ya. Kalau di Arab Saudi baru tanggal 14, di kita sudah 15. Emang di luar kita Di luar kita beberapa jam. Karena beda waktunya adalah 4 sampai 5 jam kalau tidak salah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki bulan Sya'ban, beliau banyak memperbanyak ibadah, di antaranya ibadah
puasa. Tapi kalau misalkan kita sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban tapi baru mau niat puasa, maka ini jangan. Maka ini tidak boleh, karena ini ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin puasa dari awal, kecuali kalau memang kita sudah biasa puasa Senin Kemis. Ya, bahkan para ulama ya, ketika mereka memasuki bulan Sya'ban, mereka sudah menutup toko-tokonya. Toko itu sudah ditutup sama mereka. Jadi bukan pas bulan Ramadan saja ya. Dari bulan Sya'ban mereka sudah tutup toko. Jadi usaha mereka itu ditutup. Mereka fokus untuk beribadah. Jadi melatih diri tatkala nanti masuk ke bulan Ramadan ya. Yang bahkan kata para ulama ya, bulan Sya'ban adalah Syahrul Qurra. Jadi bulannya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi banyak yang dari mereka membaca Al-Qur'an. Ya, memperbanyak ibadah. Ya. Dan membaca Al-Qur'an atau ibadah-ibadah yang lainnya, ingat ya, karena sebagian kita masih ada gitu ya, walaupun tidak banyak, masih ada yang mereka ini membaca Al-Quran tapi mulutnya diam. Ada nggak? Ada ya. Jadi mereka membaca di dalam hati saja. Makanya ketika ada salah seorang ikhwan yang datang, Ustaz, saya mah ketika bulan Ramadan alhamdulillah bisa tamat 10 kali Al-Quran. Masya Allah, kumaha carana? Ya saya mah kitu we macana sambil ditinggalkan we Al-Quran gitu, jadi cepat macana. Nah, itu mah bukan membaca ya, itu mah merenungi gitu ya, merenungi. Karena membaca Al-Quran atau membaca itu harus kelihatan dari harakatul lisan ya, gerakan lisan kita. Dan ini berlaku di ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sebagian kita ada yang sholat, ketika sholat ya sudah diam mulutnya gitu ya. Jadi membaca itu harus kelihatan dari gerakan lisannya ya. Jangan hanya membaca dalam hati. Karena kita tahu ya bahwasanya amalan itu terbagi kepada berapa? Kepada 3. Yang pertama amalan hati. Amalan hati contohnya apa? Ikhlas ya. Berharap, mencintai Allah Subhanahu wa taala, beriman, ini termasuk amalan hati. Berarti ini tempatnya di mana? Di hati. Yang kedua amalan lisan. Amalan lisan berarti kalau amalan lisan ya harus kelihatan gitu. Bukan hanya mingkem diam saja lisan. Jadi harus kelihatan. Ketika istighfar astagfirullah minimal kedengaran untuk diri sendiri, tapi jangan sampai mengganggu orang, terlebih karena sebagian orang pun ada gitu ketika sholat nanti agung teuing gitu nya maca nanti sakingku semangatna sampai mengganggu orang yang di sampingnya ya. Amalan lisan contohnya apa? Zikir gitu ya, ini termasuk amalan lisan, harus kelihatan. Jadi salah kalau kita berzikir tapi mulutnya diam. Membaca Al-Quran ini pun termasuk ya, membaca Al-Quran, amalan lisan. Dan yang terakhir adalah amalan al-jawari, anggota badan. Contohnya apa? Ya banyak, contohnya sholat ini termasuk amalan jawari ya. Jadi jangan sampai kita ketika membaca Al-Quran mulut kita diam ya. Jadi harus kelihatan. Karena para sahabat pun ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat ya, mereka melihat gerakan lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jenggotnya. Jadi kelihatan gitu, sedang membaca bacaan sholat ya. Jangan sampai kita hanya diam saja. Takutnya tidak termasuk sedang membaca gitu. Sudah capek-capek meluangkan waktu tapi ternyata itu bukan membaca.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan pembahasan ya, sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama ya, yaitu kitab Awaiqut Thalab, dan kita telah menyelesaikan, sudah selesai belum ya? Kendala atau penyakit yang keempat. Karena kemarin terhalang sakit qadarullah. Jadi saya lupa sudah sampai mana. Ya, penyakit yang keempat itu apa kemarin? Mengambil ilmu dari orang-orang yang kecil. Ya, kita ringkas saja. Orang kecil di sini maknanya kemarin sudah dibahas belum? Orang kecil di sini maknanya mutlak ya. Bisa kembali kepada dua makna. Tidak mutlak, bisa kembali kepada dua makna. Yang pertama memang kecil umurnya, masih kecil umurnya. Yang kedua kecil ilmunya. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang kecil di sini adalah pelaku bid'ah. Ya, jadi kita tidak boleh ya, mengambil ilmu dari pelaku bid'ah. Ya. Walaupun mungkin ada kebenaran yang dia sampaikan. Ya. Sebagaimana iblis pun ketika mengajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, tentang ayat kursi, membaca ayat kursi agar terhindar dari syaitan ya. Syaitan memang berkata benar, wa huwa kadzub, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia itu benar-benar pendusta. Yang dikatakan dia benar, tetapi kita tidak mengambil ilmu dari syaitan ya. Pelaku bid'ah pun demikian ya. Mungkin ada kebenaran yang dia sampaikan ya. Kita terima kebenaran yang dia sampaikan, tetapi untuk menjadikan kita mengambil ilmu dari dia, maka kita tidak mengambilnya ya. Tidak boleh. Jadi kecil yang dimaksud kecil di sini kata para ulama pelaku bid'ah ya, pelaku bid'ah, karena ilmunya tidak didasari dengan ilmu gitu ya, didasari dengan hawa nafsu saja ya. Nah, itulah yang keempat ya. Akan tetapi boleh tidak kita mengambil ilmu dari anak kecil? Boleh ya, selama keilmuannya telah diakui dan memang benar keilmuannya telah matang. Karena sebagian tabi'in pun ya, mereka mengajar tatkala kecil, sudah mengajar bapak-bapak gitu. Padahal di sana ada para sahabat yang lebih tua umurnya. Maka tidak mengapa kita mengambil ilmu dari anak kecil. Ya, karena sebagian tabi'in pun demikian, selama ilmu yang dia sampaikan adalah kebenaran ya, maka kita tidak terlarang untuk mengambil ilmu dari mereka ya. Akan tetapi kalau mengambil ilmu dari anak kecil, maka mereka tidak bisa dijadikan sumber fatwa ya. Jadi setiap ada permasalahan tentang masalah agama kita tanyakan kepada mereka, maka ini tidak boleh ya. Tidak boleh, karena walaupun ya mereka mempunyai ilmu, tapi ilmu mereka belum tentu seperti ilmunya orang-orang yang sudah dewasa. Maka jangan untuk dijadikan sumber fatwa. Nah, kita masuk ke penyakit yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-aiqu al-khamisu adamu tadarruji fil ilmi. Penyakit yang kelima, kendala yang kelima, yaitu tidak tadarruj. Tadarruj ini bertahap. Adamu tadarruj, tidak bertahap di dalam menuntut ilmu ya. Contohnya seperti kalau dalam masalah dunia gitu ya, seperti anak SD ya. Kalau anak SD kan awal-awal belajar, dia belajarnya paling kalau di matematika bilangan 1 sampai
1 sampai 10 dulu. Gitu ya. 1 sampai 10. Kemudian baru masuk pertambahan. Kemudian perkalian ya. Kalau anak SD ya, baru kelas 1 SD sudah belajar apa ya, ilmu matematika, integral, misalkan integral akar kuadrat ya, pasti bakal lieureun ya, karena tidak bertahap ilmunya. Yang dia pelajari langsung atau enggak langsung ke bilangan 100 ke atas ya. Bilangan 1 sampai 10 saja belum lancar, dia sudah melewati ke bilangan yang lebih besar ya. Pasti tidak akan berhasil di dalam menuntut ilmunya ya. Atau diacak gitu, dari 1 langsung lengkap ke 10 ke 8, dia bolak-balik. Jadi tidak berurutan. Lamun cek bahasa urang nama tidak step by step gitu nya. Bahasa mana itu? Bahasa kulon ya, tidak step by step ya. Ini pun berlaku di dalam ilmu agama ya. Harus bertahap. Orang yang baru hijrah misalkan, baru taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dia mau mulai mengaji, mau mengaji. Ketika mengaji ternyata ustadznya sedang membahas kitab jihad ya, sedang membahas kitab jihad. Baru datang belajar langsung tentang jihad, langsung perang ya. Tidak akan bisa ya, pasti pusing loh, jihad gitu ya. Jadi harus bertahap ya. Jadi ketika dia mulai hijrah, perbaiki dulu sholat dia, berarti dari bab toharoh dulu, cara bersuci dia seperti apa ya. Baru masuk ke bab sholat dan yang lainnya. Jadi sesuai bertahap gitu. Jihad itu nanti terakhir, bab terakhir di dalam kitab fikih ya. Baru belajar kitab fikih langsung ke bab jihad, pasti pusing ya, pasti pusing. Kata mu'alif, la taro ahadan minal ulama'i yunazi'u fi mabda'i tadarruj ya. Engkau tidak akan mendapati seorang ulama pun ya yang berbeda pendapat tentang metode bertahap ini. Jadi semua ulama bersepakat bahwa kalau kita ingin mempelajari ilmu itu harus bertahap ya. Kenapa? Li'annahul wasilatun najihatu li akhdil ilmi wa fahmihi. Karena itu adalah metode yang paling berhasil ya, untuk mendapatkan ilmu dan memahami ilmu. Jadi ilmu itu harus taksilul ilmi, harus benar-benar berurutan. Tidak acak-acakan gitunya ilmu teh. Ayeuna belajar bab toharo, isukan belajar bab nikah gitu misalkan ya. Salat saja belum benar gitu gerakannya ya. Langsung lengkap atau langsung melewati ke bab nikah. Tidak ya. Wa hadza makhudun min kitabillahi ta'ala, dan ini pun diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran kami telah pisahkan ya, ketika menurunkannya litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar engkau wahai Muhammad ya membacakan kepada manusia secara perlahan-lahan, berangsur-angsur ya. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya penurunan ya. Jadi Al-Qur'an pun turun tidak langsung blok Al-Qur'an 30 juz ya. Berangsur-angsur. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa ratalnahu tartila. Ya, berkata orang-orang kafir
Ya. Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan seluruhnya sekali gitu, langsung? Sebenarnya ini adalah alasan dari orang-orang kafir saja gitu ya, yang pada dasarnya mereka tidak mau mengimaninya. Nanti kalau Al-Quran turun secara langsung, mereka pun akan berkata apa? Kenapa Al-Quran tidak turun secara berangsur-angsur? Jadi intinya mereka tidak mau beriman. Ayat gitunya celah untuk mencela Al-Quran gitu ya. Karena inti dari orang-orang kafir itu ingin memojokkan Islam gitu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linusabbita bihi fuahadak. Ya. Demikianlah karena kami ingin memantapkan hatimu. Ya, di antara pokok keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita beriman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Beliau merasakan sakit hati tidak? Merasakan sakit hati ya. Yang makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya sedang gundah, gitu, sedang merasa tersakiti oleh perkataan orang-orang kafir, maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengetahui bahwasanya hatimu merasa sempit karena cemoohan, karena cacian orang-orang kafir. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya manusia biasa, mempunyai hati biasa gitu ya. Kalau sakit hati. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jadilah orang-orang yang sujud. Jadi kalau kita ini bisa diamalkan ini. Kalau kita mendengar ocehan dari orang-orang gitu, omongan negatif dari orang-orang dan cacian dari orang-orang, maka kita harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sujud. Ambil air wudhu, kemudian kita sholat ya. Karena cacian dari orang-orang pun itu bisa jadi karena kesalahan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Ya. Keyakinan di sini apa? Mati, bukan sebagaimana yang dipahami oleh kaum sufi ya. Mereka berkeyakinan bahwa yakin di sini adalah ya keyakinan gitu. Jadi kalau kita sudah sampai derajat yakin, maka kita tidak ada lagi kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah di antara hikmah ya, kenapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Ya. Di antara contohnya misalkan, jadi ketika ada momen, ada suatu kejadian gitu. Ya, barulah turun ayat. Tatkala ada yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang seorang suami yang mendihar istrinya, maka turunlah ayat surat Al-Mujadalah. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya. Coba bagaimana misalkan gitu ya, Al-Qur'an turun secara langsung tapi kejadian nanti ta'acan ayat. Seperti pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yang dituduh berzina. Bayangkan kalau Al-Qur'annya sudah turun gitu ya, tapi Aisyahnya belum dituduh gitu. Gimana? Mual nyambungnya. Mual nyambung. Bagaimana? Lah, Al-Qur'annya sudah ada gitu, tapi kejadiannya belum ada. Pasti bakal bingung. Makanya inilah salah satu hikmah kenapa Al-Qur'an diturunkannya secara berangsur-angsur ya. Berkata Imam Az-Zubaydi ya, menukilkan di dalam kitab Az-Zari'ah fi wadhaifil muta'allim, di dalam tugas-tugas seorang yang mempelajari ilmu. Yajibu an la yakhudha fi fannin
hatta yatanawala minal fannil ladzi qablahu ala tartib bulghatahu. Ya. Wajib bagi seorang penuntut ilmu agar dia tidak pindah dari satu cabang ilmu, fi fannin, satu cabang ilmu, sampai dia mengetahui ya, cabang ilmu atau dia menguasai cabang ilmu yang sebelumnya secara berurutan, ya, secara berurutan. Wa yaqdi minhu hajatahu, dan dia menyelesaikan apa yang ada di dalam cabang ilmu tersebut. Ya, contohnya misalkan kita belajar bahasa Arab, ada ilmu nahu, ya, ada ilmu sorof dan ilmu balaghah. Ya. Itu tuh harus mana dulu kita belajar? Balaghah dulu atau nahu dulu? Nahu dulu. Ya, harus belajar ilmu nahu dulu. Baru masuk ke sorof, baru masuk ke balaghah. Ini harus berurutan, ya. Karena kalau orang mau belajar bahasa Arab langsung belajar ke tingkatan yang ketiga, ilmu balaghah, pasti liar, ya, tidak akan mengerti, ya. Dia belum tahu huruf itu apa, isim itu apa, fiil itu apa, dia saja belum tahu perkara ini, ya. Langsung lengkap ke ilmu balaghah, ilmu sastra bahasa Arab, pasti puyeng, pasti liar. Akhirnya dia akan meninggalkan belajar bahasa Arab karena tidak ngerti. Karena metode yang dia ambil salah, harusnya dari ilmu nahu dulu. Dan di dalam belajar ilmu nahu pun kita harus berurutan, ya. Jangan baru kita belajar ilmu nahu langsung belajar tentang maf'ul bih gitu. Harusnya kan kalimat dulu. Kalimat itu apa? Terdiri dari 3 kalam itu. Yang pertama huruf, isim. Huruf itu apa? Ya. Isim itu apa? Sanes isim jimatnya. Isim itu apa? Kemudian fiil itu apa? Baru belajar ilmu nahu langsung masuk ke maf'ul bih. Maf'ul bih teh ini. Nah, itu pelajaran naon gitu. Ya. Dan bahkan dulu saya pun ketika belajar di SMP itu belajar tentang sorof. Sorof itu kita seperti ini, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Ya, belajar mentasrif fiil, ya. Isim yang lainnya juga ada yang ditasrif gitu. Saya mikir ini teh buat apa fungsinya gitu ya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat gitu. Ane hungkul belajarnya itu. Itu jangan naon gitu. Tapi setelah berlalunya zaman, ya, masuk ke kelas 2, ke kelas 3, oh ternyata fungsinya untuk ini. Ya. Jadi secara teori mungkin dulu telah kita kuasai gitu. Tetapi ketika kita mengamalkan, oh ternyata ada rasa tersendiri. Oh, buat ini fungsinya. Seperti itu, ya. Nah, seperti itu juga nanti kita belajar ilmu nahu. Huruf itu apa, isim itu apa, fiil itu apa. Ya, ketika awal belajar mungkin masih bingung ini tuh buat apa gitu ya. Tapi setelah berselangnya beberapa waktu, pasti kita akan merasakan sendiri gitu. Oh, ternyata fungsinya buat ini. Ya. Fazdihamul ilmi fi sam'i mudhillatul fahm. Ya, karena apa? Karena bertumpuknya ilmu gitu ya di dalam pendengaran itu bisa menyesatkan pemahaman. Ya, belum memahami cabang ilmu yang satu ini misalkan sudah pindah ke cabang ilmu yang lain, ya. Isim, fiil, huruf saja belum dikuasai gitu, sudah pindah ke yang lainnya. Sudah pindah ke jumlah mufidah. Ke bab jumlah mufidah, ya. Ini tidak boleh. Nantinya apa? Mudhillatul faham. Bisa menyesatkan pemahaman. Salah paham gitu ya. Kalau gagal paham masih mending. Ya. Gagal pahamnya berarti dia tidak ngerti ketika belajar gitu ya. Gagal paham. Ini masih mending. Tapi kalau sudah salah paham, oh ini bahaya.
Kalau sudah salah paham, terlebih di dalam perkara agama gitu ya, ini bahaya. Karena dia merasa pemahaman dia benar, ya. Dia merasa pemahaman dia benar, padahal salah paham. Ya, inilah yang disebut dengan bodoh guminter. Bener ya, guminter. Karena bodoh itu aya tilu. Lamun teu salah. Bodoh katotoloyo nya ieu. Terus diajarkeun teh hiji tambah hiji teh hiji dua gitu nya. Ya ngajawabna hiji tambah hiji dua. Pas ditanya, naon? Hiji tambah hiji sabaraha? Hiji. Salah. Jadi bodoh katotoloyo. Sudah dijelaskan sama kita, sudah dikasih nasihat gitu ya, dikasih dalil, tetap we teu ngarti-ngarti. Ini bodoh katotoloyo. Yang kedua ini bodoh guminter. Bodoh tapi sok pinter, bener teh nya. Bodoh tapi sok pinter gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya muta'alim, pakai muta'alim gitu, A-nya panjang. Bodoh tapi sok pinter, ngerasa dirinya pinter padahal dia bodoh. Nah, yang ketiga ini yang paling bagus. Nah, maka jadilah kita bodoh yang ketiga. Banyak orang kudu bodoh. Bodoh apa? Alewoh. Bodoh tapi sering banyak bertanya. Dengan bertanya ini maka dia akan menjadi pintar. Nah, kalau pasdihamul ilmi fi sami mudillatul faham ya. Ini tuh jadi bodoh guminter karena ilmu yang dia pelajari gitu ya tidak benar urutannya. Jadinya apa? Jadinya salah paham ya. Jadi ketika kita sedang belajar satu fan ilmu gitu ya, satu cabang ilmu, coba kita ta'amuk dulu. Ta'amuk itu memperdalam. Jadi benar-benar dikuasai heula ku urang gitu ya. Baru pindah ke cabang ilmu yang lain ya. Jangan yang ini tidak paham gitu ya, atau belum paham secara seluruhnya sudah pindah ke ilmu yang lain. Jadi nantinya ini belum paham, jadi nggak ada yang nempel gitu ya di hati kita. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, yaitu orang-orang yang kami telah memberikan kitab kepada mereka membaca kitab ini dengan sebenar-benarnya bacaan. Kata mu'alif di sini la yatajawazuna fannan hatta yuhkimuhu ilman wa amalan. Jadi mereka tidak berpindah dari satu cabang ilmu ke cabang ilmu yang lainnya sampai menguasai terlebih dahulu teori dan prakteknya. Gitu. Jadi teori dikuasai, kemudian amalkan, praktekkan. Ya. Dan para ulama menekankan di praktek ya, pengamalan, karena ilmu itu untuk diamalkan. Ya. Dan termasuk penyakit penuntut ilmu adalah tidak mengamalkan ilmu ya. Jadi di dalam pengamalan itu ada rasa yang tidak bisa dirasakan ketika kita belajar teori. Ya. Seperti gini, kita harus khusyuk gitu di dalam sholat ya. Bayangkan kalau khusyuk di dalam sholat ini dijadikan rukun, sigana mah sholat orang mual sah sadayana gitu ya. Kalau khusyuk dimasukkan ke dalam rukun sholat ya. Nah, khusyuk seperti apa khusyuk itu ya? Teorinya seperti apa? Kita tidak ingat selain perkataan atau amalan sholat gitu ya. Ini teorinya gitu ya. Tetapi ketika kita mempraktekkan dan alhamdulillah kita bisa khusyuk gitu. Oh, ternyata seperti ini khusyuk itu beda gitu. Jadi hanya kita yang bisa merasakannya. Ketika kita khusyuk di dalam sholat. Nah, contohnya saja gitu ya. Ketika kita contohnya makan cabai aja. Deskripsi tentang cabai itu apa?
cabai itu yang bisa membuat mulut kita seuhah, gitu ya. Rasanya itu seuhah. Jadi mulut kita menjadi panas dengan memakan cabai itu. Ya. Kita sudah bisa merasakan belum? Belum ya. Tapi kalau kita langsung memakannya, langsung mempraktekannya, ya, makan cabai, jadi panas mulut kita, seuhah. Ya. Dan kenapa kalau kita makan cabai mulut kita jadi seuhah gitu ya? Kenapa kalau makan gula kita tidak seuhah? Jadi ada rasa gitu ya di dalam pengamalan itu yang kita tidak bisa rasakan ketika mempelajari teori. Makanya para ulama menekankan kalau kita sudah mempelajari ilmu, ya, maka perbanyaklah beramal. Izin minum. Fayajibu an yuqaddimal aham fal aham min ghairi ikhlalin fit tartib. Ya. Maka wajib untuk mendahulukan ilmu yang paling penting dari yang penting, ya, tanpa mengabaikan urutan-urutannya. Jadi apa saja ilmu yang harus kita pelajari nanti akan ada, ya. Wa katsirun minan nas muniul wusul litarkihimul usul. Ya, dan kebanyakan manusia mereka terhalang dari mendapatkan ilmu karena mereka mengabaikan pokok-pokok ilmu. Ya, wa haqquhu an yakuna qasduhu min kulli ilmin yataharrahu taballug bihi ila ma fawqahu hatta yablughan nihayah. Ya. Nah, ini lewat. Wa tadarruj yakunu fi amrain. Kata muallif rahimahullahu taala. Bertahap itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, tadarrujun bainal funun. Bertahap di antara cabang ilmu. Bertahap. Jadi belajar apa dulu nih yang harus kita pelajari. Kalau di dalam belajar bahasa Arab berarti nahwu dulu, ya, baru ke sorof, baru ke balaghah. Ini di antara cabang ilmu bahasa Arab, ya. Atau misalkan di dalam kitab akidah, mana dulu yang harus kita pelajari? Yang paling dasarnya misalkan usul salasah, ya. Baru ke kitab tauhid, baru ke kitab akidah tohawiyah dan yang lainnya, ya. Yang kedua, tadarrujun fil fannil wahid, ya. Bertahap di dalam satu cabang ilmu. Ya, tadi yang telah kita sebutkan. Contohnya di dalam ilmu nahwu, satu cabang ilmu harus bertahap, belajarnya dari huruf dulu, dari kalimat dulu, dari kalam dulu, huruf, isim, fiil. Ya, jangan langsung lewat ke yang paling atas. Di dalam akidah, ya, di dalam akidah pun harus dari awal-awal dulu, ya. Nah, apakah dua tadarruj ini para ulama sepakat, ya, bertahap di sini? Yang wakilal amrain yakhdahu lijtihadil muallim, ya, wa tabi'atil makan walidha fa inna isyaratil ulama fi tadarruj takhtalif bi ikhtilafi madzhabihim. Ya, bertahap di sini, ya, ini kembali kepada ijtihadnya seorang ulama, gitu ya. Jadi di setiap tempat ini berbeda-beda cara belajar mereka, tergantung madhab yang dia anut. Kalau dia madhabnya Imam Syafi'i, berarti yang wajib dipelajari dalam madhab dia apa dulu yang dari dasarnya. Kalau dia madhabnya Maliki, berarti hal-hal yang paling dasar di madhab Imam Malik itu apa, gitu ya. Tergantung tempat dan cara mengajar si gurunya. Jadi berbeda-beda pendapatnya, ya. Tetapi tetap kalau bertahapnya ini para ulama telah sepakat, ya. Telah sepakat. Rawa Ibnul Madini an Abdul Wahhab bin Hammam an Ibni Jurayj.
Imam Ibnu Madini meriwayatkan dari Abdul Wahab bin Hammam dari Imam Juraij, seorang tabi'in. Beliau berkata, ataitu ata'an wa ana uridu hadas sya'an wa indahu Abdullah ibnu Ubaid ibnu Umair. Faqala li ibnu Umair, qara'tal Qur'an? Qultu la. Qala fadhhab faqra'hu summa tlubil ilma. Fadhahabtu faghabartu zamanan hatta qara'tul Qur'ana. Summa ji'tu ata'an wa indahu Abdullah. Faqala qara'tal fariidah? Qultu la. Qala fata'allamil fariidah summa tlubil ilma. Qala fatalabtul fariidata summa ji'tu. Faqala al-ana fatlubil ilma. Nah, ini ada yang kisah yang bagus ya di dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Ya. Aku mendatangi Atha, seorang tabi'in, ya. Wa ana uridu hadasyan, dan aku ingin belajar ilmu hadis. Nah, ketika aku datang ternyata di sisinya ada Abdullah bin Ubaid bin Umair. Ya. Maka beliau berkata kepadaku, Qara'tal Qur'an? Qara'tal Qur'an? Apakah engkau telah membaca Al-Qur'an? Ya. Jadi membaca di sini maksudnya apa? Apakah engkau telah hafal Al-Qur'an? Bukan hanya sekedar membaca saja, ya. Qultu la. Aku mengatakan belum. Nah, beliau berkata, kalau begitu pulanglah, ya. Maka hafalkan terlebih dahulu Al-Qur'an. Barulah engkau menuntut ilmu. Maka aku pun pulang setelah lewat beberapa waktu, ya, sampai aku menghafal Al-Qur'an. Kemudian aku pun mendatangi Imam Atha kembali, ya. Maka beliau pun masih berkata, apakah engkau telah mempelajari fariidah? Fariidah di sini maksudnya adalah ilmu faraid, ilmu tentang waris, ya, ilmu tentang waris. Aku berkata belum. Nah, kalau begitu pulang lagi, belajarlah ilmu faraid, ya. Dan ilmu faraid ini adalah ilmu yang telah, ya, semakin menghilang di kalangan kita, ya. Dan di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika pelajaran faraid tidak dibacakan lagi di mimbar khutbah. Ini termasuk tanda-tanda kiamatnya. Fatalabtul fariidah summa ji'tu, maka aku pun mempelajari ilmu faraid, ya, mempelajari ilmu faraid sampai menguasainya, maka aku pun datang lagi, ya. Maka beliau pun mengatakan al-ana fatlubil ilma. Nah, sekaranglah baru engkau bisa menuntut ilmu. Jadi menurut Imam Abdullah bin Ubaid bin Umair, ya, yang wajib dipelajari terlebih dahulu adalah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an terlebih dahulu hafalkan. Seorang penuntut ilmu, ya, harus gitu, ya, menghafal Al-Qur'an, berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an walaupun tidak hafal, ya. Terlebih kalau yang sudah ngajinya 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ya. Ini wajib gitu, ya. Minimal untuk kita baca dalam sholat, ya. Jangan sampai kita ngaji sudah 20 tahun tapi hafalannya anger wae sakitu gitu, ya. Tidak ada usaha untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ya, karena para ulama itu apa? Ketika mereka kecil, mereka sudah menghafalkan Al-Qur'an. 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun mereka sudah menghafal Al-Qur'an duluan sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Maka kita pun harus berusaha sebagai penuntut ilmu, karena kita jatuhnya sudah kepada ranah penuntut ilmu gitu, ya. Bukan hanya orang awam saja. Kita sudah berusaha untuk berhijrah menuntut ilmu, maka kita pun harus berusaha untuk terus, ya, menambah hafalan kita, ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu faraid. Ilmu faraid.
Jadi kalau kita ingin menjadi seorang muhadis, kan di sini Abdul Wahhab ini Ibnu Jurayj ini ingin mempelajari hadis, ingin menjadi seorang muhadis. Maka Imam Ubaid di sini menganjurkan untuk menghafalkan Al-Qur'an terlebih dahulu. Kemudian mempelajari ilmu faraid. Ya, kemudian barulah boleh untuk menuntut ilmu. Wa qala Abul Aina ataitu Abdullah bin Dawud faqala ma ja'a bik qultu al hadis qala idhab fatahfadil Qur'an qultu qad hafidul Qur'an. Berkata Abul Aina, aku mendatangi Abdullah bin Dawud. Beliau bertanya kepadaku, apa yang apa keperluanmu? Ya. Aku mengatakan aku ingin mempelajari hadis. Kalau begitu pulanglah, ya, dan hafalkanlah terlebih dahulu Al-Qur'an. Maka aku mengatakan aku telah menghafalkan Al-Qur'an. Kalau begitu bacalah watlu alaihim naba'anuh. Ya, faqara'tul usyra hatta anfadtuhu. Faqala li idhabil an fata'allamil faraid. Kalau begitu bacalah ayat watlu alaihim naba'anuh. Ya, maka aku pun membaca 1/10 dari Al-Qur'an sampai menyelesaikannya. 1/10 dari Al-Qur'an berapa? 3 juz, ya. Nah, sekarang kamu pulanglah dan pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris. Qultu qad ta'allamtu sulba wal jad wal kubar. Aku mengatakan aku telah mempelajari tentang sulb. Sulb itu saudara kandung. Wal jad kemudian kakek, ya. Wal kubar sama kakek. Ya. Qala fa ayyuma aqrab ilaika ibnu akhika au ammika. Kalau begitu mana yang lebih dekat kepadamu, anak saudaramu atau pamanmu? Mana yang lebih dekat kepada kita kekerabatannya? Anak saudara atau paman kita? Apa? Paman? Ada anak saudara ada? Yang benar mana? Ibnu akhi. Di sini ada. Qultu ibnu akhi. Yang lebih dekat kepada kita adalah anak saudara kita. Kenapa? Kalau paman kita berarti itu saudaraan sama bapak kita, ya. Berarti ketemunya di kakek, ya. Gitu kan? Kita punya ayah kita punya saudara, berarti ketemunya di kakek. Ya. Kalau anak saudara kita berarti kita punya adik atau punya kakak gitu, ya. Kemudian dia punya anak. Berarti ketemunya di mana? Di ibu. Ketemunya di ibu, ya, lebih dekat kita dengan ibu kan. Kalau ke kakek kan kita harus jauh dulu gitu. Kalau ke ibu kita langsung, ya. Nah, di sini beliau pun berkata qala walima. Kenapa? Li'anna ini salah, ya, penulisannya. Bukan li'anna akhi, tapi li'anna ibna akhi. Karena anak saudaraku dari ibuku, wa ammi min jadi, kalau pamanku dari jalurnya dari kakek, lebih jauh. Beliau pun berkata idhabil an fata'allamil arabiyyah. Kalau begitu pulanglah dan belajarlah bahasa Arab. Ya, orang Arab dititah diajar bahasa Arab. Masuk akal tidak? Ya masuklah, masa enggak. Kita pun orang Indonesia ada pelajaran Indonesia, ya. Walaupun kita orang Indonesia belum tentu nilai di rapot kita 100 semua, ya. Ada yang 50, ada yang 40 gitu, ya. Jadi tidak semua orang Indonesia bisa belajar atau paham bahasa Indonesia gitu, ya. Ininya kaidah-kaidahnya. Dan begitu pun orang Arab sama, ya. Jadi tidak semua orang Arab pinter kaidah nahwu dan sorof, kaidah bahasa Arab, tidak. Jadi saya itu punya dosen di Lipia sana, orang Indonesia, orang Bandung. Dia ini ahli dalam pelajaran ilmu nahwu, sangat ahli banget.
Masya Allah itu beliau ini. Dan beliau telah mengajar di Libya puluhan tahun. Ya. Sangat pintar sekali dalam ilmu nahwu. Bahkan sampai orang Arab pun gitu ya. Orang Arab pun dokter-dokter sana belajar kepada beliau gitu ya. Ini kalau debat ilmu nahwu itu ya orang Arab selalu kalah sampai dipuji. Saking pinternya belajar nahwu dan sorof ya. Jadi seperti itulah. Orang Arab pun sama, tidak semua bisa kaidah bahasa Arab. Ya. Terlebih sekarang ada bahasa amiyah. Bahasa amiyah itu apa ya? Bahasa pasaran. Bahasa alay gitu ya. Lo gue lamun di bahasa Indonesianya gitu. Bokap, nyokap, ya, pembokat atau yang lainnya seperti itulah. Bahasa alay. Jadi kalau kita ke Arab gitu, ini kata Ustaz Syauqi, kalau kita ke Arab ada kejadian misalkan kita sedang naik taksi. Kemudian ada orang Arab asli gitu ya. Kemudian orang Arab asli ini nabrak taksi kita yang sedang kita tumpangi. Ya. Yang marah tuh yang orang Arabnya, padahal dia yang nabrak gitu ya. Jadi sama sebenarnya. Kayak di Indonesia juga sama seperti ini. Yang nabrak yang ngegas gitu ya. Yang ngegas. Sama. Nah, pas dia keluar ngomongnya bahasa amiyah. Kita langsung ngomong anak thalib. Kata Ustaz Syauqi, anak thalib. Aku penuntut ilmu, maksudnya apa? Mahasiswa di universitas gitu. Oh, mereka langsung takzim kepada kita, langsung menghormati. Oh iya, afwan. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomong bahasa fusha, bahasa Arab yang sesuai kaidah, ini mereka sangat menghormati kita gitu. Sangat menghormati kita. Itu. Pernah ada suatu kisah ya, kisah anak kecil. Jadi dia membawa makanan di atas wadah. Ya. Kemudian dia datang kepada bapaknya, amsik bil ina'a. Kata bapaknya, aksiri. Harusnya kan ada bi ini ya. Di dalam ilmu nahwu adalah huruf jar. Amsik bil ina'a. Harusnya amsik bil ina'i. Wahai abi, tolong pegang dulu gitu. Ini makanan. Tapi kata bapaknya aksiri. Ya, kasrohkan gitu. Maksud bapaknya gitu, kasrohkan. Harusnya bil ina'i. Tetapi si anak perempuan ini taunya apa? Aksiri ini adalah pecahkan, dari kata kasaro, pecahkan. Akhirnya dia pecahkan. Jadi kalau orang yang nggak tahu ilmu nahwu dan sorof ini nggak tahu gitu di mana lucunya kisah ini. Ya, aksiri gitu ya. Kasrohkan itu maksud bapak nama. Tapi yang ditangkap sama anaknya aksiri itu adalah pecahkan, karena kasaro yaksiru adalah memecahkan gitu ya. Akhirnya si anak apa? Memecahkan gitu, piring. Ya. Kemudian ini juga ya, banyak sekali orang Arab pun belajar gitu. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin ya. Syekh Ibnu Utsaimin belajar kitab Al-Ajurumiyah ini kepada Syekh bin Baz. Kitab Al-Ajurumiyah ini tipis sekali ya. Sehari juga beres gitulah kalau kita daurahkan gitu. Dari pagi sampai sore ini beres kitab nahwu. Tetapi beliau mempunyai syarah Al-Ajurumiyah sampai 2 jilid, 1000 halaman lebih. Ya, bayangkan mensyarah kitab kecil sekali. Beliau mensyarahnya sampai 1000 halaman lebih. Saya penasaran gitu, apa saja isinya. Tapi belum kebeli kitabnya. Mudah-mudahan kebeli. Fata'allamil Arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab. Qala qad 'allamtuha qabla hadain. Aku telah mempelajari ilmu bahasa Arab sebelum dua ilmu ini. Ya. Jadi belajar bahasa Arab dulu, kemudian Al-Qur'an, kemudian ilmu faraid. Ya. Qala falima qala Umaru yaknihi natu'ina ya lallahi walil muslimin. Kalau begitu, ini dia bertanya. Kenapa Umar hinatu ina ketika beliau ditusuk
Siapa yang membunuh Umar? Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ini adalah pahlawannya orang Syiah ya, sampai dibuatkan di kuburan pahlawan gitu. Karena dia telah membunuh Umar. Karena orang Syiah ini sangat membenci Umar ya. Kenapa ketika Umar ditusuk ya lallahi walil muslimina lima futihatilka wa kusira hadi? Kenapa kalau untuk Allah lamnya difathahkan, dijabarkan, benernya dijabarkan. Kalau untuk kaum muslimin dijerkan, dikasrohkan. Ya lallahi, ya lam kan, ya lallahi. Kalau untuk muslimin walil, nah itu kan walil muslimin. Kalau fathah itu jabar kan benar ya, jabar. Kalau kasroh jr, kalau domah ps. Kalau sukun pamaih sana, pamaihnya pamaih. Jadi kalau orang-orang dulu kan belajarnya di naon namina alif jabar a negara itu. Anak-anak zaman sekarang mah nggak akan bisa, termasuk saya pun tidak bisa. Ya, kenapa? Kalau untuk Allah ya lallahi. Tapi kalau untuk kaum muslimin walil muslimin. Kalau orang yang belum tahu ya kaidah nahwu dan shorof, ini tidak akan bisa menjawab ya lallahi, bukan ya Allah ya, tapi ya lallahi walil muslimin ya. Maka aku berkata futihatil kalamu ala du'ai wa kusira hadhihi alal istighasati wal intisor ya. Kalau yang untuk Allah itu lamnya karena lam doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk kaum muslimin lamnya dikasrohkan karena meminta pertolongan dan bantuan. Jadi kalau orang yang tidak belajar nahwu dan shorof pasti bingung gitu. Ya lallahi walil muslimin. Naon eta teh artinya gitu ya. Jadi kalau kita artikan ya lallahi walil muslimin, ya Allah aku berdoa kepadamu agar menolong kaum muslimin dan membantu kaum muslimin. Seperti itu kalau diartikan. Maka beliau pun berkata, lau haddastu ahadan la haddastuka. Kalau seandainya aku akan mengajarkan ilmu hadis, niscaya aku akan mengajarkan kepadamu. Ya. Jadi setiap ulama ya berbeda-beda tentang apa saja yang harus dipelajari terlebih dahulu. Tapi mereka sepakat gitu ya. Kalau yang pertama kali adalah menghafalkan Al-Quran, karena ini penting. Karena seluruh kitab yang ada gitu ya, baik dari hadis, baik kitab-kitab para ulama, semuanya pasti berdalil dengan Al-Quran. Jadi kalau kita belum belajar Al-Quran, mual nyambung kena ya. Terlebih kalau kita misalkan ingin menjadi seorang ustadz ya, harus tahu oh ternyata ini dalilnya, oh saya sudah hafal. Jadi nyambung gitu tatkala kita sedang membaca kitab-kitab hadis dan kitab-kitab para ulama, nyambung gitu. Ya. Qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar, berkata Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, talabul ilmi darajatun wa manaqilu wa rutab. Menuntut ilmu itu bertahap, bertingkat-tingkat ya. Layan bagi ta'addiha ya. Tidak boleh bagi kita untuk melanggarnya ya. Wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabilas salaf. Barang siapa yang melanggarnya secara keseluruhan, maka dia telah melanggar jalannya para salaf ya. Rahimahumullah. Wa man ta'adda sabilahum amidan dhalla. Barang siapa yang melanggar jalan mereka karena sengaja, pasti dia akan sesat. Wa man ta'addaha mujtahidan zalla. Dan barang siapa yang melanggarnya karena ijtihad dia sendiri gitu ya, maka dia akan tergelincir ke dalam kesalahan. Ya. Jadi kalau kita belajar gitu ya, kemudian kita di dalam belajar kita menggunakan metode kita sendiri,
tanpa mengikuti metode kaumnya salaf, ya, maka kita akan salah di dalam belajar. Nah, ini pernah terjadi, ya. Ini di Arab Saudi sana pun ada yang demikian. Dia belajar dan ini dia itu bagus keislamannya. Tetapi dia belajar karena ijtihad dia sendiri. Dia belajar yang penting bukunya, ini bagus bukunya, dibeli, dibaca. Ya, dibeli, dibaca. Jadi tidak mengikuti metode salaf. Akhirnya apa? Akhirnya dia bingung tentang Islam. Karena seluruh buku dia baca tanpa berurutan apa saja yang wajib dia baca terlebih dahulu. Tanpa berurutan, akhirnya dia bingung tentang Islam. Akhirnya dia menjadi ateis. Menjadi ateis yang tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyebarkan keateisannya. Pemahaman dia sebarkan. Akhirnya sama pemerintah Saudi dihukum mati. Ini karena apa? Karena salah di dalam metode belajar. Sampai seperti itu. Maka kita pun di dalam belajar maka wajib mengikuti jalannya para salaf, para ulama terdahulu seperti apa, ya. Makanya di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan fa awwalul ilmi. Maka ilmu yang wajib dipelajari adalah yang pertama kali apa? Hifdzu kitabillahi jalla wa azza, ya, adalah mempelajari Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, wa tafahumuhu, kemudian memahami Al-Qur'an, ya. Wa kullu ma yu'inu ala fahmihi, dan mempelajari semua yang bisa membantu untuk memahami Al-Qur'an. Berarti apa? Belajar bahasa Arab. Bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an kalau kita tidak belajar bahasa Arab, ya. Fawajibun talabuhu, maka wajib mempelajarinya. Apakah wajib menghafal Al-Qur'an? Wajib tidak. Kata mu'alif, wala aqulu inna hifdahu kullahu fardun. Aku tidak mengatakan bahwa menghafalnya adalah wajib, ya. Walakin aqulu inna dzalika wajibun lazimun alaman ahabba an yakuna aliman. Tetapi aku katakan bahwa itu adalah suatu kewajiban yang benar-benar, ya, bagi orang yang ingin menjadi seorang ulama. Jadi jarang sekali, ya, seorang ulama kita temukan dia tidak menghafal Al-Qur'an. Dia tidak hafal Al-Qur'an, tidak ada. Hampir seluruh ulama, ya, beliau atau mereka hafal Al-Qur'an terlebih dahulu, ya, dari kecilnya, ya. Bahkan di umur 20 tahun Syekh bin Baz ini sudah memberikan fatwa, ya, karena beliau telah hafal Al-Qur'an dari kecil. Jadi di halakoh atau di Saudi sana ada halakoh Al-Qur'an khusus buat anak kecil, itu ada gitu, ya. Dari kecil mereka sudah digodok untuk menghafal Al-Qur'an, ya. Bahkan sebagian mereka pun, bahkan yang ada orang tuanya nggak hafal Al-Qur'an tapi dia anaknya telah hafal Al-Qur'an dari kecil, ya. Apalagi di Mauritania, saya ada dosen orang Mauritania, ya, orang Singkit. Jadi Syekh Muhammad Amin Ashinkiti kan ada seorang ulama dari sana. Jadi di sana itu metode, ya, menghafal Al-Qur'an, mereka itu wajib menulis di papan, ya, bukan dari Al-Qur'an. Di papan ditulis sendiri gitu, ya. Ditulis di papan, misalkan satu muka ditulis dulu. Tapi pakai kapur. Jadi nanti bisa dihapus. Dihafalkan satu muka ini, kemudian disetorkan dan dihapus. Dan mereka tidak dibolehkan untuk membaca atau membuka Al-Qur'an gitu. Jadi wajib dari situnya. Jadi kalau sudah dihafal itu memang mereka benar-benar nempel gitu, ya. Makanya saya ada dosen orang sana gitu, ya. Kalau ngajar nggak pernah bawa buku, nggak pernah bawa kitab sama sekali. Jadi semua ilmu sudah ada di dalam otak dia gitu. Jadi kalau ngajar tuh ya udah gitu aja gitu. Dia bahkan mata pelajarannya pun banyak, ya. Ada ilmu faraid dia pun ngajar, Al-Qur'an pun dia ngajar, ya. Usul fikih pun dia ngajar. Usul fikih ini termasuk
belajar kaidah fikih ya. Dan ini termasuk pelajaran yang lumayan susah ya. Dan beliau pun telah hafal. Jadi kalau ngajar tuh enak, tidak pernah membawa kitab. Karena mereka dari kecil ya sudah diajarkan seperti itu. Dihafalkan semua ya. Karena ini bisa membantu nanti kita ke depannya seperti apa kalau kita sudah menghafal Al-Qur'an ya. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Dan kita buka sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari umat. Oh, ada umat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, maaf bertanya di luar tema. Gerakan sujud 2 telapak kaki apakah dirapatkan atau direnggangkan? Dirapatkan ya. 2 kaki dirapatkan. Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Pertama adalah alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfi, kemudian hidung. Jadi hidung itu kalau sujud harus nempel. Nah, ini mah pelajarannya sama Ustaz Ramdana ya. Kemudian 2 telapak tangan. Kalau ketika sujud harus direnggangkan, dan ini berlaku untuk ikhwan dan akhwat. Jadi tidak dibedakan, katanya kalau akhwat harus nempel, ini tidak ya. Jadi sama, kecuali kalau sedang berjamaah jangan ya. Karena bisa menghalangi yang lainnya. Kemudian kedua lutut dan kedua ujung kaki ya. Jadi 7. Dan wajib dirapatkan ya. Assalamualaikum, apakah saat membaca terjemahan Al-Quran juga harus mengeluarkan suara? Apakah saat membaca Al-Quran harus membaca dengan terjemahannya juga? Yang pertama, kalau kita membaca terjemahan harus mengeluarkan juga, maka ya terserah ibu gitu. Kalau membacanya tidak mau dalam hati, mau pakai suara. Cuma saat kita membaca Al-Quran, maka karena yang kita baca adalah Al-Qurannya, bukan terjemahannya ya, maka wajib ada suaranya, walaupun hanya terdengar oleh kita saja. Kemudian apakah saat membaca Al-Quran harus membaca dengan terjemahannya juga? Ya tidak mesti. Kalau hanya untuk membaca saja, membaca rutinnya, misalkan kita sebulan sekali habis Al-Quran ya, tamat Al-Quran 30, jadi sehari satu juz gitu ya, sudah kebiasaan. Kecuali kalau ingin mentadabburinya, karena itu pun adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara ya cara atau bentuk mentadabburi Al-Quran adalah membaca terjemahannya kalau kita belum paham artinya. Kalau ingin lebih ke level yang selanjutnya adalah mentadaburinya, apa caranya adalah membaca tafsir Al-Quran. Nah, sekarang sudah banyak tafsir yang hanya satu kitab gitu, seperti tafsir Al-Muyassar atau tafsir Taisir Karimir Rahman yang dikarang oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Ini pun ringkas tafsirnya, enak. Jadi untuk bagi kita orang awam, dan ini pun telah banyak diterjemahkan. Nah, namun saran saya, kalau ingin membeli kitab tafsir, carilah ya pustaka ya, yang sudah amanah di dalam menerjemahkannya, karena takutnya banyak yang salah menerjemahkan atau banyak yang hilang dari yang diterjemahkannya ya.
Apakah kita boleh menuntut ilmu kepada guru yang berakidah Asy'ariyah tapi dalam fikih saja, tidak dalam bab akidah? Kalau ya, karena sebagian seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pun ya, ketika ditanya bagaimana kalau kita belajar bahasa Arab kepada orang yang berakidah Asy'ariyah, kata beliau ya tidak mengapa selama yang dia ajarkan hanya ilmu nahwu dan shorof saja gitu, tidak menyambung ke akidah, pemahaman sesat mereka ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita, apalagi kita gitu ya, belum bisa, kalau kita misalkan kita belum bisa membedakan gitu mana yang baik, mana yang buruk, mana akidah yang benar, mana yang akidah yang salah gitu ya, maka saran anak untuk menjauhinya. Takutnya kita terkena syubhat tapi kita tidak tahu gitu. Takutnya ketika belajar fikih nyambung ke akidah gitu ya, pemahaman sesatnya disebarkan oleh guru ini gitu. Kalau memang ada gitu ya, kalau memang ada ya cari yang benar-benar sudah berakidah yang benar ya. Cari yang sudah berakidah benar, karena ini menentukan nanti kedepannya kita bagaimana ya. Walaupun yang dia pelajari, yang dia ajarkan adalah hanya fikih saja, takutnya karena kita tidak tahu. Hati ini sangat lemah dan syubhat itu menyambar ya, sangat kencang sekali ya. Jadi takutnya kita terkena syubhat dan kita tidak tahu, tidak merasakan kalau kita sedang terkena syubhat. Allahu taala a'lam. Ya, cukup sekian, kalau tidak ada lagi kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.